Neng, shika no kono kono kokosh tan tan. 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 Welcome back to Reading Your Confessions with Anul. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian yang paling aneh, paling bodoh, paling gak jelas, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Kalian tahu gak sih? Percaya gak percaya? Kita udah di episode 17. Gila, udah kok bisa dah? Rasanya baru kemarin tuh gue bikin episode 1 Reading Your Confessions. Sekarang udah 17. Oh my god guys, semoga kita bisa kayak gini terus ya sampai tahun 2025, 2026, dan seterusnya. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Jadi akhir-akhir ini gue suka nonton konten lu di TV, Nul. Lebih tepatnya di ruang tamu, dan bukan di kamar gue. Please lah, konten gue tuh bukan konten yang bisa ditonton sama keluarga atau kayak rame-rame. Please lah, gila ya lu. Bapak gue sering dengar tentang video-video yang ada di YouTube lu. Dan semakin lama, bapak gue mulai tertarik buat ikutan ngeliat konten YouTube lu, Nul. Singkat cerita, bapak gue bilang gini, "Kak, cowok ini kok menarik ya? Wajahnya cantik, bersih, glowing. Tipe bapak banget." Tiap hari bapak gue nonton konten lu dari konten YouTube, TikTok, sama Instagram, Nul. Ada ketika suatu malam, gue ngintip ke kamar bapak gue. Di situ ada video lu tapi suaranya nggak ada. Volumenya dikecilin. Di situ gue liat bapak gue lagi gede-gede dan gede-gedenya disemburin ke layar HP-nya, lebih tepatnya ke muka lu, Nul. Out of pocket for that shit. Way out. Oh my god. Please lah, ini baru episode 1 loh. Ini baru episode 1. Gue akan berusaha ambil sisi positifnya aja, yaitu seenggaknya gue atraktif. Makasih om, tapi dikurang-kurangin. Hey Nul, jadi gue demen sama teman kelas gue. Kita sebut dia namanya Bima. Gue demen sama dia diem-diem, Nul. Selama ini gue belum berani confess karena apa? Karena temen gue juga demen, Nul. Selama gue suka sama Bima, gue gak pernah cerita sama teman-teman gue kalau gue demen sama Bima. Sampai tiba-tiba teman gue cerita kalau dia suka sama Bima juga. Di situ gue cuma bisa ngedukung dia di kelas. Terus di kelas gue juga ikutan cie-ciein dia, Nul. Karena teman deket gue ya emang deket banget sama Bima. Dan sekarang mereka lagi PDKT. Gue gak tahu harus lanjutin suka atau enggak. Menurut lu gimana, Nul? Udah gitu aja, makasih ya, Nul. Sarang he. Menurut gue kesempatan lu buat bisa dapetin dia itu kecil. Tapi tikungan itu tajam. Tapi menurut gua itu gak beretika dan kurang bermoral. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya lu ngomong dulu ke temen lu kalau, "Hey sobat, gua juga suka sama Bima." Jadi dengan begitu seenggaknya kalian akan bisa melakukan pertarungan yang adil. Tapi ya menurut gua udah pasti ada resikonya. Jadi coba lu pikirin baik-baik dulu, kira-kira apakah bakal worth it untuk diperjuangkan si Bima ini. Karena ya bisa aja pertemanan kalian hancur cuman karena masalah apa? Masalah laki-laki. Tapi kalau menurut lu dia patut diperjuangin dan temen lu juga don't mind, then gas! I know, jadi gue salah satu cosplayer minor yang lumayan aktif di Instagram. Pas itu ada orang yang ngajak gue kenalan. Karena nyoba buat ramah ke semua orang, ya gue mau aja kenalan sama dia. Setelah beberapa hari, dia mulai ngomong kalau dia suka sama gue. By the way, umurnya sekitar 24 ke atas. Itu udah umur dewasa ya, itu tua ya. Itu nggak boleh ya, om, jangan. Dan gue udah nyoba buat ngingetin kalau gue ini masih di bawah umur. Tapi dia bersikeras buat bahkan nemuin gue di event cosplay. Dalam kurung, dia tahu gue ke event mana karena gue tulis di bio Instagram. Tapi nggak gue tanggepin dan anggap kalau itu cuma bercanda doang. Pas gue lagi jalan sendirian di event, kebetulan banget ketemu sama dia. Awalnya gue pura-pura nggak lihat dia, tapi dia tetap ngikutin gue, jir. Bahkan sampai dikejar. Untungnya salah satu satpam ada yang sadar kalau dia ngejar-ngejar gua. Dan akhirnya dia di-kick dari event tersebut. Oke lah, segitu aja, Nul. Sekalian mau nitip pesen buat cosplayer-cosplayer di luar sana untuk jaga diri baik-baik. Love you, Nul. Ya situasi ini udah terjadi di mana-mana dan banyak banget di luar sana. Dan sayang sekali masih sangat dinormalisasikan. Gua punya pesen buat kalian semua masih di bawah umur.
Ya, kalau di Indonesia mungkin usia legalitas antara 17 atau 18 ke bawah. Ya, itulah. Pokoknya kalian semua hati-hati please dalam situasi apapun. Terutama wibu-wibu yang cosplay nih. Karena banyak banget orang-orang yang udah di atas 18 tapi kayak ngejar anak-anak kecil kayak kalian tuh. Itu menjijikan. Dan orang-orang di bawah umur kayak kalian itu bener-bener rentan buat dikejar sama mereka. Maka dari itu tolong berhati-hati. Jangan mau dideketin sama orang yang jelas-jelas jauh lebih tua daripada kalian. Mau karena kayak dia ganteng atau misalnya kayak nggak enakan atau misalnya dia kayak enggak, jangan. Oke? Demi kebaikan kalian. Oke? Gue punya pacar yang sudah bersuami dan juga punya 1 anak. Iya, lu nggak salah denger kok. Pacarku emang udah bersuami dan juga punya 1 anak. Awalnya karena kita kerja bareng satu divisi dan satu tim juga. Seiring berjalannya waktu, aku mulai curi-curi pandang ke dia. Dan sialan, dia tipeku banget. Bibirnya, badannya, semuanya. Tapi dia udah punya suami WK. Ya nggak masalah sih, karena kita sama-sama cewek. Jadi terabas aja WK. Awalnya takut dia straight. Cuman plot twistnya, masa lalu dia juga sama denganku. Yap, mantan dia ada yang cewek juga. Setelah sama-sama confess, akhirnya kita menjalani hubungan. Sering pergi keluar kota, sebulan sekali juga. Hampir 1 tahun lebih. Aku tahu aku salah, tapi aku sayang sama dia, Nul. Hehehehe. Gimana nih, ada saran nggak? Hehehe. Tapi buat kalian yang belum terguncang ke dunia pelangi, saran dari aku, jangan ya dek ya. Move on-nya lama. Mau lu belok, mau lu lurus, mau lu dari dunia pelangi, mau lu dari dunia apa, kayak gue nggak peduli. Tapi kesalahan lu di sini tuh, lu ngerusak keluarga orang. Dan perselingkuhan itu rendah banget. Lu orang-orang kayak lu dan nih cewek juga yang udah punya anak, kalian tuh lebih rendah dari sampah. Kalau lu sampai bisa ngehancurin keharmonisan dari keluarga orang cuman karena hasrat duniawi lu nggak ada beda sama binatang. Saran gua sih lu putus terus lu tobat, jangan lagi ngerebut istri orang atau apa kayak tolol lu. I know, gua ngerasa nggak nyaman banget nih hati. Rasanya pengen cerita ke seseorang. Jadi gue rasa gue cuma bisa cerita ke lu. Gue punya mantan udah 3 tahun putus. Tapi sampai sekarang gue masih belum bisa lupain dia. Oh, anjir lah, padahal sekarang gue udah punya cowok lagi. Udah 1 tahun berjalan, tapi gue selama ini masih nyimpen rasa ke mantan gue. Gak tahu kenapa, padahal gue juga sayang sama cowok gue yang sekarang ini. Gue udah berusaha buat ngelupain mantan, tapi susah banget Nul. Sakit banget Nul, gue sering banget kangen dia. Tapi gue gak bisa apa-apa. Gue juga kasihan sama cowok gue yang sekarang, karena gue tahu rasa cinta gue kebagi 2. Gue masih sering ngestok mantan gue tanpa dia tahu. Padahal keluarga gue lebih suka sama cowok gue yang sekarang. Tapi nggak tahu kenapa gue masih belum bisa hilangin mantan dari otak dan juga hati gue. Sakit banget Nul. Dah itu aja sih. Lebih sakit cowok lu lah goblok. Kenapa sih orang-orang nggak jelas kayak lu tuh malah bisa dapat pacar atau bahkan ada beberapa yang sampai nikah? Padahal menurut gue secara personal, kalau lu belum bisa lupain masa lalu lu, kalau lu masih ada emotional baggage dari relationship masa lalu lu tuh belum siap buat pacaran. Tolol. Kalau kayak gini mah yang dirugiin cowok lu, bukan lu. Lu nggak usah sosokan si paling tersakiti, monyet. Gue heran dah kenapa yang dapat pacar tuh orang-orang kayak lu. Sedangkan orang yang hatinya murni dan baik seperti gua, kita malah nggak punya pacar. Gua tuh pernah iseng nangkep kentut pakai tangan. Terus gua kepel tangannya biar kentutnya nggak buyar. Tangannya gua deketin hidung buat cium kentutnya gitu. Surprisingly, nagih. Gua keterusan. Bahkan sampai sekarang kalau lagi sendiri, mau kentutnya sebau apapun itu enak. Tapi ini cuma berlaku sama kentut sendiri. Kalau nyium orang lain ya tetap bau. Lo harus cobain deh. Kebiasaan banget anjing kalau udah yang aneh-aneh, yang jorok, yang goblok, itu yang disuruh siapa? Gua yang disuruh cobain. Kata gua lu diem deh, udah simpen aja sendiri. Hai Nul, nama gua Yuli, gua umur 26 tahun dan gua udah nikah. Jadi gini Nul, adik gua kan dikasih HP semenjak dia umur 4 tahun. Pas masih awal-awal dikasih HP, adik gue tontonannya masih biasa aja kayak Cocomelon, Baby Bus, Marsha and the Bear, dan lain-lain. Tapi pas dia udah umur 8 tahun, tontonannya makin gak jelas anjir. Dia pas awal-awal umur 8 tahun, tontonannya kayak tutorial cukur bulu jembut. Umur 8 mana? Yang udah punya bulu jembut. Dan lama-kelamaan dia mulai nonton Jepang anjir. Dan saat itu gue pura-pura nggak tahu, tapi sebenarnya gue kasih tau ke emak gue. Dan pas dikasih tahu, emak gue sempet kaget banget.
Terus emak gue langsung ambil sabuk terus pukulin adikku sampai dia kena rasa. Oke deh Nul, segitu aja cerita gue. Cukup kontroversial, tapi menurut gue kasih HP dari usia kecil kayak umur 4 atau 3 tahun tuh nggak masalah sih. Tapi lebih penting tuh kayak apa ya, pengawasan dan pengajaran dari orang tua dan juga saudara-saudaranya yang lebih tua. Gue lebih tekenin di pengajaran sih, karena menurut gue sex education itu penting banget. Karena cepat atau lambat mereka juga udah pasti tahu. Jadi kayak sebisa mungkin lu ajarin dulu yang bener secepatnya. Hai Nul, kenalin nama aku Rara. Aku nggak tahu sih ini aneh atau enggak, tapi aku sering pakai BH 6 bulan baru diganti. Dan selama 6 bulan itu aku nggak pernah ganti-ganti sama sekali. Aneh sih menurutku, tapi makin hari rasa BH-nya tuh makin aneh. Mungkin 90% cewek juga ngalamin kayak aku. Soalnya temenku juga gitu sih, hehe. 90%! Jorok kalian! Gini ya cewek ternyata. Nggak higienis, dekil, pemalas, bau kecut. Oh yang cewek bela diri kalian dong. Masa kalian mau dituduh 90% dari kalian kayak dia? Noel, semua video lu bikin gua tidur anjir. Berasa didongeng. By the way Noel, lo ganteng banget bangsat. Lo ganteng sadar gak? Makasih, tapi itu lu ngatain kalau video gua bosenin ya. Makanya lu ketiduran. Hai Noel, aku suka banget sama openingnya Noel yang geol-geol. Konsisten terus ya Noel, gak mau. Jadi namaku Ara. Jadi aku punya cowok yang menurut kebanyakan orang itu dia itu pendiam. Gak cuma orang-orang, tapi pertama aku juga pikir kalau dia pendiam. Dia sekolah di sekolah-sekolah agama gitu Noel. Pokoknya diem dan gak macem-macem lah. Singkat cerita aku butuh laptop buat kerjaan Noel. Akhirnya aku bawalah laptop dia. Dari dulu aku sangat menghindari kepo apapun, entah itu HP atau laptopnya. Tapi kali ini aku merasa pasti nggak ada apa-apa, karena laptopnya udah nggak dipakai sekitar setahunan. Lah, tapi pas aku buka salah satu foldernya, ternyata isinya foto mantannya semua. Dan ada banyak screenshotan VCS juga Noel. Cari tahu sendiri. Dan itu juga banyak screenshotan yang kurang senonoh juga Noel. Jadi lu bisa bayangin kan gimana shocknya aku pada saat itu. Dan ternyata itu mantannya waktu SMP. Jadi mereka ngelakuin VCS itu terjadi waktu dia SMP. Aku lihat cowok aku gitu Noel. Ya emang masa lalu sih, tapi nggak expect banget sama dia yang sekolah di sekolah Islam, sholat 5 waktu, nggak doyan mabuk, pendiam. Tapi ternyata tetap aja pernah nunjukin geda-gedinya ke cewek. Semenjak saat itu aku nggak percaya ada cowok yang bener-bener bersih dan baik. Kecuali Noel. Kalau Noel, aku percaya. Makasih ya. Gue tuh emang bisa dipercaya. Tapi serius deh, apa yang lu alamin itu nggak banget. Itu anjur banget. Semoga lu bisa get over this trauma as soon as possible. Semangat ya. Hai, pakai nama alias aja ya. Namaku Ele, umur 19 tahun. Dan aku udah lama kenal with my boyfriend. Let's name him Cole, umur 20 tahun. Dan kita udah 6 tahun kenal. Cuman kita baru pacaran 3 tahun yang lalu. Dan pertama-tama sih all was fine. Seneng banget. Green flag lah dia pokoknya. Very good looking and a gym guy. Tapi setelah 2 tahun, kita berdua LDR. Semenjak LDR, seakan-akan semuanya berubah Nul. Tiap malam aku nangis-nangis terus karena harus menyesuaikan sama schedule-nya yang tidur jam 5 malam. Soalnya sering ketiduran di call, sampai diancam ini itu gitu. Dilarangin banyak hal, nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju itu. Nggak boleh posting diri sendiri, bahkan di second account. Disuruh hapus ini, hapus itu. Bahkan kalau keluar, nggak boleh malam-malam. Padahal cewek doang. Sampai dianggap aku clubbing, padahal nggak pernah sama sekali. Tiap kali aku ada kerja kelompok sama cowok, langsung dibilang aku caper, and he slut shames me, and verbally abuses me a lot. Jujur aku capek banget, tapi nggak bisa break up with him. Karena ya, although dia kayak gitu, dia termasuk cukup rare. Karena he's loyal, feednya nggak ada cewek satupun, nggak pernah download dating apps. Chat selalu kosong, Instagram juga kosong, dan lain-lain. Dan yang paling guilt tripping itu, dia rela buang-buang duitnya untuk ke tempatku. Sekitar 5-6 kali. Tapi ya itu, dia overprotective banget jujur. And I feel like I'm an asshole for not being a good girlfriend. And for wanting a freer relationship. And gue tahu most girls want an overprotective guy.
tapi gue nggak mau. Tapi ya gimana lagi, in the end I sign up for this dan gue belum selesai. And to top it off, gue kehilangan keperawanan gue sama Cole, and gue takut di blackmail because dia punya foto dan juga video. Ya, although dia selalu bilang dia nggak bakal spread or blackmail me because it goes against his morals, tapi ya better be safe than sorry, am I right? Jadi terpaksa aku harus jalanin ini relationship sampai who knows when. Bahkan sampai di poin ini gue berharap dia selingkuh sampai ya supaya gue bisa bebas. Sorry itu ada beberapa kata dan juga kalimatnya yang gue ubah karena dia ngomong pakai bahasa Inggrisnya banyak banget dan gue takut kalian nggak ngerti. Tapi ya menurut gue kalau lu udah sampai ngerasa segitunya ya, it's not a relationship anymore. Itu udah bener-bener toxic. And jujur kalau menurut lu nih cowok emang berpegang pada moralnya, harusnya you can talk it out with him. Kayak lu bisa omongin baik-baik. Semoga. Dan kalau emang lu ngerasa udah gak kuat, you gotta break up with him. Although kayak kamu bilang tadi kayak dia orangnya beda, historinya dan bla bla bla. Tapi lu jelas-jelas lu berharap dia selingkuh loh. Lu berharap lu bisa kayak bebas dari dia. Dan itu udah bukan relationship lagi namanya. Kalau kayak gitu mending putus. Karena ya meskipun dia rare dan kayak dia langka atau gimana gitu, he's not someone that you want. Dia bukan orang yang lu mau dan dia bukan orang yang lu butuh. Ujung-ujungnya tuh kalian pacaran cuman karena kayak ya saling takut-takut aja. Saling kayak, wah takut gak bisa ketemu orang kayak gini lagi dan bla bla. Tapi bukan karena lu cinta sama dia. Ngerti gak sih? Ya jadi kalau menurut gua udahlah mutual breakup aja. Kan berdua putus. It's not looking good. Oke, semangat terus ya El. Semoga lu bisa beresin permasalahan ini and find the silver lining. Semangat ya. God bless you. Oke, udah selesai cerita pada hari ini. Thank you buat kalian semua yang udah nonton sampai sini, nonton sampai habis. Dan untuk kode rahasia hari ini, bagi kalian yang udah nonton sampai habis, biar gue tahu, coba kalian komen alpukat mangga. Dan jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa, sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.